Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Saya Genadri dan saya Adit. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat penangkal petir. Nah, sebelum itu kita akan mengenal petir. Di sini akan dijelaskan oleh Genadri. Waktu dan tempat dipersilakan. Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga Maret. Lalu saat musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Tidak jarang saat hujan disertai dengan petir. Kenapa sih petir bisa terjadi? Pertama, awan cumulonimbus terbentuk, mengandung partikel air dan es yang berinteraksi menyebabkan perpindahan muatan listrik di dalam awan. Elektron, muatan negatif, bergerak ke bagian bawah awan, sementara proton, muatan positif, bergerak ke bagian atas awan. Perbedaan potensial listrik antara bagian bawah dan bagian atas awan meningkat, menciptakan ketegangan listrik. Ketegangan listrik menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terionisasi, menciptakan jalur konduktif bagi arus listrik. Ketegangan listrik yang tinggi menyebabkan isolasi udara menjadi terlewati, menciptakan jalur untuk aliran listrik. Streamers atau jalur ionisasi terbentuk di antara awan dan permukaan bumi. Streamers dari awan dan permukaan bumi bertemu, menciptakan aliran utama yang disebut arus petir. Arus petir mengalir dari awan ke permukaan bumi, muatan negatif, dan sebaliknya muatan positif. Arus petir memanaskan udara, menciptakan cahaya terang, kilatan, dan suara ledakan atau guruh. Setelah aliran listrik berlangsung, ketegangan listrik antara awan dan permukaan bumi seimbang, dan proses petir berakhir. Seringkali petir bisa merusak properti seperti rumah, gedung, bahkan mengambil nyawa manusia. Oleh karena itu, kami meneliti tentang alat penangkal petir yang kita cantumkan video wawancara yang satu ini. Dia udah bilang ya, biasanya kalau di lab itu kita nyobain impuls tuh munculnya sesaat, durasinya pendek. Beda kalau PLN itu durasinya lumayan banyak gitu, jadi lumayan lama, second ordernya, detik. Kalau ini tuh milidetik kayak mikrodetik gitu. Jadi munculnya tuh kayak gitu. Nah, kalau untuk penangkal petir ya, itu kalau di dalam standar kan ada yang namanya terminal udara ya, terminasi udara, terus ada yang nyalurin konduktor, kemudian ada yang nerusin ke tanah, namanya sistem grounding, pentanahan, ya kan? Pernah baca ya? Jadi selalu ada yang menerima, nyalurin, sama yang ngebuang gitu. Makanya kalau standarnya itu namanya IEC 62305 tahun 2010. Adik-adik bisa baca lah, itu umum banget sebenarnya. Jadi makanya kalau misalnya salah satunya nggak tersalurin tuh petir ke tanah dengan baik gitu, kayak gitu. Jadi apalagi yang mau ditanya kira-kira? Cara pemasangannya. Nah, kalau di dalam standar itu diatur. Yang paling penting itu materialnya harus sesuai dengan standar. Nah, material apa yang bisa dipakai? Tembaga. Minimum kalau untuk penghantar turunnya atau kabelnya itu minimum 50 mm kuadrat kalau tembaga. Kalau aluminium kalau tembaga 16 ya, kalau aluminium itu 35 mm kuadrat. Kalau besi 50 mm kuadrat. Kalau grounding itu bisa tembaga, bisa besi. Aluminium nggak bisa dipakai gitu. Nah, jadi materialnya dulu harus memenuhi requirement, kalau enggak ya dia nggak kerja gitu. Nah, kalau si tombaknya itu atau penangkal petirnya itu bisa apa namanya? Tembaga, bisa besi, sesuai kebutuhan aja gitu. Nah, gimana cara masangnya? Pastikan seluruh komponen tadi yang 3 tadi dari atas sampai bawah harus terkoneksi dengan baik. Jadi jangan sampai ada klem yang nggak kuat. Klem itu untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya ya gitu. Jadi kalau adik-adik nanti pakai tembaga gitu, terus groundingnya ada rod, istilahnya rod tuh kayak tombak gitu ya, yang kita tancepin gitu. Nah, itu ada klemnya nanti untuk dipastiin semuanya nyambung gitu, seperti itu. Nah, kalau di atas paling harus diposisikan lebih tinggi dari yang mau kita lindungi. Misalnya kita mau melindungi gedung ini, ya udah dia dipasang lebih tinggi dari gedung ini. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya alat penangkal petir dalam melindungi bangunan dan manusia dari potensi bahaya petir. Prinsip kerja alat penangkal petir itu yaitu mengalihkan arus listrik petir ke tanah melalui konduktor dan grounding, memiliki peran vital dalam mencegah kerusakan dan bahaya akibat sambaran petir.